Halo adik-adik semuanya, selamat hari Sabtu. Kak Vigo harap di weekend kali ini, di hari Sabtu kali ini, adik-adik dalam keadaan sehat sentosa, dan juga dalam keadaan sukacita, dan juga diberkati, karena hari ini Kak Vigo akan membawakan, Kak Vigo akan memimpin puji-pujian untuk ibadah sekolah minggu kali ini. Meskipun Kak Vigo masih belum bisa bertemu dengan adik-adik secara langsung, tapi Kak Vigo harap adik-adik di rumah terus sukacita, terus semangat, karena kita kan mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Kita harus nyanyi yang kenceng buat Tuhan Yesus. Kita harus nyanyi yang semangat biar Tuhan Yesus mendengar puji-pujian kita. Yang di rumah, adik-adik udah siap? Udah pasti siap dong. Oke deh kalau gitu. Adik-adik, tahu nggak sih? Setiap harinya itu Kak Vigo tuh selalu ngerasa sukacita. Karena apa? Sesudah Kak Vigo berdoa pagi itu, sesudah bangun tidur gitu, Kak Vigo berdoa, Kak Vigo ngerasa Tuhan Yesus manggil nama Kak Vigo. Nah, Kak Vigo hari ini pengen banget mengekspresikan kegirangannya hati Kak Vigo hari ini. Makanya pujian pertama kita angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, Kak Vigo. Dengar dia panggil namamu. Yang di rumah mana suaranya? Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai, adik-adik semuanya gerak ya, banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga.
Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lihat putar, mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu selesai. Adik-adik, gimana? Udah capek belum? Ya, jangan capek lah, masa gitu aja capek sih. Lagu Bapak Abraham ini selalu bikin Kak Vigo merasa aktif lagi. Selalu bikin Kak Vigo tuh langsung kayak semangat lagi, karena selagi kita bisa olahraga, selagi kita bisa tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri putar-putar, kita juga bisa sekalian puji-puji nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dengan pujian tadi gitu loh. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Kak Vigo undang adik-adik untuk ambil sikap rapihnya. Kita mau fokus, kita mau nyanyikan lagu Bapakku datang padamu dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Jadi Kak Vigo harap adik-adik saat menyanyikan lagu ini juga dinyanyikan dengan khusyuk juga, dan juga dinyanyikan dari hati adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Di hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita nyanyikan pujian dari awal kembali. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti
syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kak Vigo akan pimpin doa firman Tuhannya. Adik-adik boleh mendengarkan dengan baik ya. Tuhan, Bapa Raja segala Raja, Tuhan yang punya surga dan yang punya dunia, Tuhan, kembali lagi Tuhan kami anakmu, Tuhan, di hadapanmu, Tuhan, anak-anak sekolah minggu dari GPD Antioquia, Tuhan, di hadapanmu, ingin mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan yang telah berikan kami, Tuhan. Kalau boleh kami pada hari ini, Tuhan, boleh saja Tuhan memuji-muji nama Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan, Tuhan, dan pada sekarang ini, Tuhan, pada saat ini, Tuhan, kami akan memasuki firman Tuhan, Tuhan, sesi firman Tuhan. Tuhan boleh bantu agar firman yang ingin Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, Tuhan, lewat guru sekolah minggu, Tuhan, apapun pesan yang ingin Engkau sampaikan pada kami, Tuhan, apapun kerinduan hati Engkau yang ingin Kau sampaikan kepada kami, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, biarlah tersampaikan dengan baik, Tuhan, dan kami dapat menjadi rema dalam hidup kami, Tuhan, dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami, Tuhan, baik sehari-hari, Tuhan, maupun ke depannya, Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman, Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal jahat, Tuhan, hal mengganggu, Tuhan, yang kiranya ingin mengganggu fokus kami, Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan boleh tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Kauki. Yeay. Udah dapat kado semuanya? Udah dapat sakis tuh kantongan, ada coklat, ada permen, ada biskuit, ada? Ada nggak? Yang belum dapat? Waduh, ternyata banyak ya. Wah, kalau anak-anak Antioquia pasti udah dapat. Tapi kalau untuk adik-adik yang tiba-tiba dapat channel ini, pasti belum tahu siapa sih ini. Gitu kan. Perkenalkan, nama saya Oki. Adik-adik boleh panggil Kak Oki. Nama panjangnya siapa, Kak? Oh, Kincrong. Wah, bukan. Bercanda. Oki. Kak Oki, oke? Nah, adik-adik, Kak Oki mau cerita tentang amanat agung. Waduh, susah deh, pusing deh. Artinya apa itu amanat agung? Bingung kan adik-adik kan? Waktu aku kecil juga bingung. Apakah itu amanat agung? Nah, amanat itu adalah amanat apa yang tahu? Siapa yang tahu? Oh, kayaknya tahu nih. Perintah, betul. Agung yang paling utama, yang paling hebat. Yang utama, yang agung. Jadi perintah yang utama dari siapa? Dari Tuhan Yesus, juru selamat kita, juru selamatnya Koki, juru selamat kalian semua. Aduh, perintah apa lagi ya? Tunggu dulu adik-adik, sabar ya. Nah, Koki juga dulu pernah kecil. Pernah umurnya 1? Pernah Koki. Pernah umurnya 0? Pernah. Pernah umurnya 7? Koki juga pernah. Umur 12? Pernah. Jadi Koki umurnya pernah 17. Yeay, sekarang ini umurnya Koki pernah 18. Yeay.
pernah 10. Bercanda. Nah terus. Aduh bercanda terus nih. Adik-adik siapin ya Alkitabnya ya. Di Matius 28 ayat 18. Nah, sampai 20. Kau bacain dulu. Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Keren gak? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan apa? Dan Roh Kudus. Keren gak? 20 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Keren gak Tuhan Yesus? Ini perintah anak-anak Tuhan. Nah, Kak Oki bercerita dulu. Waktu Kak Oki kecil, Kak Oki punya ibu kan? Punya bapak. Kak Oki disuruh sama mamanya, sama ibunya Kak Oki untuk beli kecap di warung. Juga pernah disuruh waktu kecil, waktu SD ya, kelas 3, kelas 4, kelas 5 tuh pada udah disuruh-suruh pergi ke pasar. Pergi ke warung untuk beli sayur. Ke pasar juga beli sayur. Pernah Kak Oki waktu pertama-tama disuruh sama mamanya Kak Oki, "Ayo Oki beli ini, beli kecap, beli garam, beli cabai, beli sayur." Kak Oki gak mau. Kak Oki gak ngerti. Kak Oki disuruh terus, "Ayo kamu bisa, tenang aja, kamu udah bisa." Waktu pertama kali Kak Oki memang diajarin dulu. Oki, kalau kamu beli sayur, kamu beli di sini ya, di ibu ini. Oh iya, Kak Oki sama ke pasar dulu pergi sama mamanya Kak Oki. Terus ke warung juga. Oki, kalau mau beli kecapnya yang ini ya, yang kalau yang manis tuh yang kental, kalau yang asin tuh yang cair. Ya, iya. Kalau beli gula setengah kilo atau sekilo atau seperempat, yang seperti ini ya di warung si ibu ini gitu, misalnya gitu. Nah, Kak Oki sebelumnya diajarin. Nah, gitu. Kak Oki diajarin 1, 2, 3 kali, 4 kali Kak Oki udah ngerti. Tiba saatnya Kak Oki harus pergi sendiri. Disuruh sama mamanya Kak Oki. Wah, kalau udah disuruh mamanya Kak Oki harus dong. Itu perintah. Bener gak? Perintah yang harus ditaati. Jangan nakal, yaudah jangan nakal. Pergi beli ke warung, ya pergi warung. Dengeran sama mamanya Kak Oki. Kak Oki akhirnya sekali takutan. "Bu, mau beli ini." 2 kali. "Bu, saya mau beli ini." Ketiga kali udah lanjut. "Bu, saya mau beli sayur." "Bu, saya mau beli kecap." "Bu, saya beli cabai." "Saya tawar ya." Nah, minta yang lebih banyak dong. Wah, kelima kali udah bisa nawar-nawar. Udah minta lagi yang lebih banyak. Wah, gitu. Nah itu, sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya Kak Oki terbiasa. Tapi Kak Oki yang pertama harus mau dulu. Pertama mungkin, Nah, ini balik lagi ke firman Tuhan. Jadi maksudnya gimana Kak Oki? Nah, adik-adik, kan aku masih kecil Kak. Masa aku jadi saksinya Tuhan? Masa aku harus baptis orang? Masa aku harus ajarin orang, kata firman Tuhan ini? Lihat nih ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan apa? Dan Roh Kudus. Itu perintah Tuhan. Terus ayat 19, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mau jadi guru sekolah minggu Kak? Gak semuanya adik-adik jadi guru sekolah minggu kayak Kak Oki. Gak semuanya.
Tapi kau mau kasih contoh. Kalau kalian diperintahin Tuhan, entah itu guru sekolah minggu kamu cita-citanya, entah kamu cita-citanya jadi pengusaha, entah kamu jadi politikus, entah kamu jadi kepala daerah, wah keren gak? Entah kamu jadi dokter, entah jadi bos di kantor, atau jadi tentara, jadi polisi, jadi pilot, atau jadi apapun, kamu harus jadi saksinya Tuhan Yesus. Itu yang utama. Gimana ya? Kalau di sekolah, kalau masih kecil, kamu harus bersikap sesuai dengan rencana Tuhan. Amin? Amin? Amin. Pada saat kamu di sekolah, pada saat kamu belajar. Pada saat kamu diem. Ada waktunya kalian bercanda. Ada waktunya mungkin kalian dibully, diem. Kamu harus tanya Tuhan. Jadi saksinya Tuhan. Tapi Kak, susah. Pertama-tama susah adik-adik kayak Koki disuruh. Tapi Tuhan pasti sudah ngajarin adik-adik untuk jadi apa? Saksinya Tuhan. Jadi saksinya Tuhan bukan untuk adik-adik saja, tetapi untuk semuanya. Untuk kakak-kakak, untuk papa mama, untuk opa oma. Kan udah opa oma, iya tetap harus jadi saksi karena ini perintah. Tidak ada urutannya di sini ditulis dari orang tua aja yang jadi saksi Tuhan. Enggak. Dari kecil. Gitu. Dari kecil adik-adik harus sudah menjadi saksinya Tuhan. Tapi satu kali waktu aku harus baptis dia dengan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, kalau Tuhan berkenan kepada anak itu, dia akan memampukan anak itu untuk bawa jiwa-jiwa. Jadi saksi maksudnya jadi bawa jiwa-jiwa, Kak. Iya. Jadi saksinya Tuhan. Mungkin kamu nggak ngomong, diam aja, tapi melalui kelakuan adik-adik bisa menjadi contoh bagi yang lain. Atau satu kali waktu adik-adik bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Aku takut, serem. Tenang. Tuhan. Nah, adik-adik tenang aja ya. Pokoknya ini ada ayat yang akan membuat kamu terlindungi pada saat kamu mau memenuhi panggilan atau suruhan Tuhan yang paling ajaib, yaitu di ayat 20 bagian B, tapi dari awal. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, dengerin, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ternyata adik-adik, pada saat Oki pertama kali ke pasar, mamanya Oki ngikutin dari belakang. Itu manusia. Oki nggak tahu. Dia ngikutin supaya Oki nggak diculik. Ternyata Oki nggak diculik. Nah, Tuhan Yesus janjiin kita pada saat kamu menjadi saksi, jangan takut. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir apa? Zaman. Keren. Di ayat terusnya, ada ayat terus, kamu akan disertai oleh kuasa dari Tuhan. Tanda-tanda mujizat akan kamu alami pada saat kamu memberitakan firman Tuhan. Nah, siapa yang mau menjadi saksi Tuhan? Angkat tangan. Kalau kita tahu, kalian pasti mau. Ya kan? Keren kan Tuhan Yesus? Jangan takut adik-adik. Kan udah diajarin. Kalau takut bilang apa? Darah Yesus. Kalau takut bilang apa? Darah Yesus. Kalau takut bilang apa? Haleluya. Tapi Kak, kalau ditakut kan nggak ingat. Biasain makanya ngomong nama Yesus. Oke? Jangan kata-kata binatang. Nama Yesus penuh kuasa. Wonderful name.
Nama yang apa? Wonderful, powerful, joyful. Yaitu siapa namanya? Yesus Kristus. Tuhan kita, Juru Selamat kita. Amin. Dia tidak mati. Dia pernah mati tapi dia bangkit. Kalahkan maut. Maut dikalahkan. Iblis dikalahkan. Semua kaget. Semua orang kaget. Hah, Tuhan Yesus. Makanya di ayat 19, Tuhan Yesus bisa bangkit. Makanya di ayat 19 katakan, nih lihatnya ya. Ayat 18, maaf. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di surga dan apa? Di bumi. Jadi, amanat agung atau perintah yang utama. Perintah yang harus dijalani oleh semua orang. Tapi kalau Oki lagi bicara ke anak-anak. Oleh semua anak-anak. Kitanya semua harus menjadi saksi. Jangan takut. Karena Tuhan Yesus menyertai kalian. Sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada hari ini aja? Enggak. Sampai kepada kiamat. Sampai kepada Yesus datang kedua kali. Dia akan menyertai kamu terus. Amin adik-adik. Adik-adik mau menerima janji-janji Tuhan? Mau ikuti perintah Tuhan yang utama, yaitu amanat agung? Baca Alkitab terus, supaya kalian mengerti rencana Tuhan lebih baik. Boleh main games, boleh baca-baca tentang games, tapi harus lebih banyak Alkitab juga. Bangun tidur baca Alkitab, sebelum tidur baca Alkitab. Atau hafalin ayat Alkitab. Kalau kalian nggak sempet, atau sekarang lagi udah di handphone semuanya. Alkitab udah di handphone, baca Alkitab. Di kelasnya Koki, harus 30. Banyak banget, iya. Tapi kalau udah ngalamin itu senang. Itu hal yang gampang. Karena firman Tuhan mengandung kuasa. Kamu akan diikuti terus oleh Tuhan. Tuhan Yesus. Diikuti? Iyalah. Kamu akan disertai, diikutin sama Tuhan Yesus. Kemana kamu pergi, kamu akan dijaga. Kata firman Tuhan, kamu ada di dalam naungan tanganku. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dari tanganku. Kata Tuhan Yesus. Siapa yang bisa jadi saksinya Tuhan? Jangan takut, jangan bimbang. Dari kecil, latihan dulu. Oke adik-adik, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya adik-adik. Taruh tangannya di dada, dua-duanya. Kayak Oki ini. Oki mau berdoa, Oki yang angkat tangan satu. Tangannya begini dua-duanya. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang mendengar dan melihat dari channel YouTube ini, kami berdoa agar mereka menjadi saksi, menjadi alatmu pada akhir zaman, menjadi penjalan jiwa, memenuhi amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala ketakutan, bimbang, ragu diusir keluar. Segala anasir dari iblis aku perintahkan diam dan keluar di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi saksimu dan hanya suara Tuhan saja yang terdengar dalam hati mereka, pikiran, dan akal budi mereka. Anak-anak yang menaruh dadanya, Engkau lihat Tuhan, pakai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dan telah memberitakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru juga. Ya, bye-bye. Bye. Bye-bye. Ketemu lagi sama Koki. Bye-bye. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kali ini. Kak Vigo harap adik-adik
merasa terberkati dan juga sukacita, hati adik-adik dipenuhi dengan sukacita, dan firman Tuhan tadi semoga adik-adik bisa terapkan ya dalam kehidupan adik-adik masing-masing, dan juga mungkin kebenaran firman tadi bisa adik-adik sampaikan juga ke teman adik-adik, ke keluarganya adik-adik, ke papa, mama, saudara, ataupun oma, opa, dan lain-lain. Pokoknya adik-adik bisa sampaikan juga kebenaran firman Tuhan. Oke deh, kalau gitu kita akan tutup ibadah kali ini. Kak Vigo akan pimpin doa penutup, adik-adik dengarkan ya. Bapa Raja segala raja yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih kalau saja di saat ini ya Tuhan, kami sudah boleh ada di dalam penghujung ibadah sekolah minggu pada hari Sabtu ini. Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami sudah boleh ibadahnya boleh berjalan dengan lancar Tuhan, tidak ada gangguan apapun Tuhan, dan di rumah adik-adik masing-masing Tuhan merasa terberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga lebih lagi Tuhan dengan kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau berikan pada adik-adik juga ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu tadi dapat kami realisasikan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, adik-adik Tuhan dalam kehidupan sekolahnya Tuhan, ataupun kehidupan keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan dapat menjadi terang garam Tuhan di dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah Tuhan. Sekarang kami akan tutup ibadah sekolah minggu kali ini Tuhan. Tuhan boleh pertemukan kami kembali di hari Sabtu yang akan mendatang Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kembali mendengarkan dan menaikkan puji-pujian Tuhan untuk Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ibadah kali ini menjadi berkat bagi adik-adik Tuhan. Haleluya, amin.